Ketersediaan serta akses terhadap air bersih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Khususnya di Jawa Barat, kendala ketersediaan air bersih bagi masyarakat masih membayangi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ini. Untuk Jawa Barat sendiri sebetulnya hampir sama fenomenanya dengan kondisi air minum di secara nasional, bahwa kondisi pelayanan atau akses aman air minum belum mencapai 100% seperti yang ditargetkan sebagai target dari Kementerian Pekerjaan Umum, terutama untuk mencapai universal akses air minum di tahun 2019. Posisi Jawa Barat sendiri saat ini masih di posisi 64,8% pelayanan akses air minum aman. Oh itu mikul jauh ada sama komunitas Kibak teh di Kabumi teh mau ceretik oh cuma mikul sampai 3 kilo lah lebih kalahan lebih jadi atuh jalan apa sana eta atuh baru tuh baru lah jalan leuweung rumawi upami ayeuna teh acan aya ieu paduka biasa kamu da itu lagi hancur tanahna ogen. Kalau dulu itu susahnya ngambil air jauh gitu. Untuk cuci itu ya utamanya untuk cuci mesin perahu. Kampung ke rumah saya setelah tsunami ada asin. upami usum ngiji seueur nya sumur pancuran ge upami usum halodok kieu mah cep kaditu angkat ka Cihaliwung kanu cai nu ayeuna di Canak. Menanggapi situasi ini, pemerintah melalui Satuan Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Barat melaksanakan sejumlah program yang dianggap mampu mengatasi krisis keberadaan air bersih. Satker sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, Satuan Pengembangan Air Minum, mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan yang didanai oleh anggaran pemerintah dari pusat APBN. Ada beberapa program yang sudah dicanangkan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu program untuk wilayah perkotaan dan untuk wilayah pedesaan. Untuk wilayah perkotaan sendiri ada dua, untuk kondisi pelayanan yang sudah ada, artinya kondisi existing, ada program yang namanya pemanfaatan sisa kapasitas yang terbangun hingga mengoptimalkan apa yang sudah dibangun dengan memanfaatkan idle capacity. Yang kedua adalah membangun baru untuk wilayah-wilayah yang belum ada sistem terpasang. Itu namanya SPAM IKK atau SPAM Ibu Kota Kecamatan, khusus untuk wilayah-wilayah yang memang belum ada sistem. Salah satu bentuk bantuan pemerintah dalam pengembangan SPAM Ibu Kota Kecamatan adalah sistem pengelolaan serta penyaluran air bersih untuk wilayah Kertajati dan Ligung di Kabupaten Majalengka. Di dalam bantuan ini, PDAM Tirta Dharma menerima serta selanjutnya akan mengelola sistem air bersih untuk wilayah Majalengka Utara. Kebetulan sekarang ini telah dilakukan pembangunan sarana air bersih ya, khusus untuk kota kecamatan Kertajati dan kecamatan Ligung, termasuk juga kecamatan Sukahaji. Nah, wilayah tersebut memang di Majalengka termasuk daerah rawan air dan masyarakatnya MBR. Ini merupakan suatu anugerah mungkin bagi kami ya, sehingga ke depan kami bisa melayani masyarakat tersebut, dan di samping juga melayani masyarakat MBR di wilayah utara Majalengka juga itu kami akan manfaatkan sebagai embrio dari rencananya dibangun bandara internasional di Kertajati. Bentuk bantuan air bersih lainnya adalah untuk wilayah desa rawan air. Kategori program untuk wilayah pedesaan ini terbagi menjadi dua, yakni SPAM Pedesaan Rawan Air serta PAMSIMAS. Kemudian untuk pedesaan
pertama adalah spam rawan air, tadi saya sampaikan kriteria rawan air, kemudian juga PAMSIMAS. Nah, PAMSIMAS ini agak khusus karena melibatkan masyarakat baik dari perencanaan maupun dari pembiayaan dan konstruksinya. Jadi itu sepertinya secara garis besar dua program yang dibuat untuk mencapai target. Untuk dapat menerima bantuan, terdapat sejumlah prosedur yang harus dijalani oleh masing-masing desa rawan air. Seluruh proses ini harus sudah direncanakan dengan matang oleh pihak penerima bantuan. Sebetulnya ada kriteria-kriteria namanya readiness kriteria dalam penyusunan program. Readiness kriteria atau kriteria kesiapan itu harus disiapkan oleh kabupaten kota yang bersangkutan. Artinya semua program itu harus berasal dari kabupaten kota berdasarkan rencana induk SPAM yang mereka buat. Jadi yang pertama mereka harus punya rencana induk. Kemudian dari rencana induk SPAM itu mereka harus membuat usulan program mana yang menjadi prioritas dan bantuan apa yang diperlukan dari pemerintah pusat. Jadi bentuknya surat usulan dari kepala daerah yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Tuh, dan jangan lupa juga memang kabupaten kota harus ikut dalam pendanaannya dalam bentuk DDUB atau dana dukungan untuk kegiatan bersama. Nah, itu harus dinyatakan dalam MOU atau surat bupati. Jadi memang perlu komitmen dari pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama membangun satu sistem yang akan dibangun. Sebetulnya permohonan sarana pengadaan sarana air bersih ini, aspirasi dari warga masyarakat Desa Pangumbahan itu mulai sejak tahun 2010, Pak. 2010, kemudian pada setiap forum musrenbang desa, musyawarah perencanaan pembangunan di desa, warga masyarakat khususnya dari Dusun Jaringau ini selalu mengusulkan pengadaan sarana air bersih. Ada di RPJMD kita karena memerlukan fasilitas air bersih. Upami halodo, upami ayeuna halodo tilu sasih di wenya ti ayeuna. Ieu otomatis seueur nu nyusuh ka Lebak gitu, ka Walungan gitu, nyusuh ka Walungan, ibah ka Walungan. Otomatis. Untuk program bantuan hingga tahun 2014, bantuan pengadaan sistem air bersih pedesaan baru sampai hubungan sambungan keran dan hidran umum. Hal ini menyebabkan desa-desa yang diberi bantuan harus merancang strategi untuk mengoptimalisasi bantuan pemerintah yang sudah diberikan. Dari 2 sumber itu dipakai 4 kran umum, baru 4 kran umum. Kalau udah dikasih diserah terima ke desa, saya mau bikin lagi kayak PDAM gitu. Dari ke rumah disebarkan ke rumah-rumah. Kalau sekarang baru kran umum. Nah, sementara ini 8 HU, kalau kita bilangnya HU gitu kan. Nah, kan tetapi kita udah pengen merencanakan lagi ada ini sifatnya penampungan. Kalau pedesaan memang dari pusat sendiri tidak membatasi bentuk atau jenis kegiatannya. Artinya sistemnya harus terbangun secara utuh kalau untuk SPAM pedesaan, mulai dari sumber sampai dengan kepelayanan. Artinya terutama untuk tahun 2015 ke depan memang SPAM pedesaan ini diharapkan langsung dalam bentuk sambungan rumah. Dalam proses pengelolaan bantuan dari pemerintah ini, pihak desa juga memiliki strategi yang berbeda-beda. Akan tetapi, salah satu faktor yang mesti diperhitungkan desa penerima bantuan adalah faktor pendanaan pengelolaan sistem air bersih yang telah terbangun. Awal air, nembe ngarencana, ya karasan dia baik digabung ke BUMDes. Mau saya kumpulkan masyarakatnya bagaimana buat mengelola ini, kan pasti ada dana. Apakah tiap rumah yang make, yang ngambil dari bak umum mau dipunut biaya atau bagaimana? Tergantung masyarakat. Artinya kan memang harus ada pemeliharaan, mungkin ada kerusakan gitu. Nanti
ada anggaran mungkin tina ADD atau dari pos lainnya, tapi masyarakat harus berpartisipasi supaya mereka merasa memiliki lah. Dari masyarakat sendiri sebetulnya yang pertama dia harus merubah pola pikir bahwa air itu dari Tuhan, sehingga dia mendapatkannya cuma-cuma. Itu betul, airnya adalah alam, tapi ketika air itu didekatkan atau langsung masuk ke rumah itu perlu biaya. Insya Allah, Iya, biaya iuran gitu. Yang penting mah lancar. Terjangkau apa tidak? Ya kalau demi kebaikan sih nggak apa-apa, Pak. Iurannya enggak sih, sebenarnya cuma 5.000 per bulan. Nggak ada masalah kalau masalah iuran mah. Etiket baik pemerintah tentu tak selamanya diartikan baik juga bagi masyarakat. Bantuan akses air bersih yang dijalankan tentunya bukan tanpa kendala. Sekarang air baku itu menjadi sumber yang memang sangat berharga. Ya, sekarang kita di lapangan memang ketika kita akan memberikan bantuan spam pedesaan di salah satu desa, tetapi air bakunya berasal dari desa lain. Itu yang sering menjadi masalah. Padahal menurut undang-undang juga adalah air itu milik negara. Tidak hanya konflik tadi misalnya dengan antar desa, tapi konflik kepentingan. Yang pertama misalnya sumber air itu tidak hanya digunakan untuk air minum, tapi juga untuk pertanian. Salah satu desa yang mengalami hambatan seputar lahan sumber mata air baku adalah Desa Purwasari di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di dalam bantuan spam pedesaan ini, mata air yang tersedia hanya berasal dari desa tetangganya. Ada informasi bahwa di daerah beda desa, beda kecamatan itu ada sumber yang katanya mau dijual gitu kan. Ya, sehingga sumber air bersih itu tempatnya itu dibeli Pak sama masyarakat kami seharga 30 juta. Ya, itu dengan swadaya dikarenakan keinginan masyarakat pengen punya air bersih, sehingga suatu kewajaran itu bentuk swadaya masyarakat yang setidaknya kami pengen kerjasama sama pemerintahan, jadi tidak hanya pengen diberi saja sama pemerintahan. Desa lain yang cukup menarik adalah Desa Bojonggedang di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di desa ini, salah satu tokoh desanya rela memberikan lahan kepunyaannya untuk dijadikan instalasi air bersih untuk seluruh desa. Di Bandung nyuhunkeun lahan ka abdi ka desa, ieu lahan anu abdi nyadu abdi seperti dipasikeun di dieu lokasina. Tapi ridho lillahi ta'ala dari masalah alhamdulillah ayeuna parantos aya cai kanggo Desa Bojonggedang umumna atuh saterasna kanggo dusun desa Mulyasari alhamdulillah ka pasihan cai anu sakitu saena Resitu Agungna. Potensi konflik kepentingan antara irigasi dan kebutuhan air untuk masyarakat ada di Desa Neglasari, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Namun, bantuan air bersih dari pemerintah di desa ini berjalan dengan sempurna. Baik irigasi maupun kebutuhan air bersih untuk masyarakat desa, keduanya terpenuhi. Jadi nggak seperti begini Pak ya. Unjuk ini terbengkalai, ini enggak. Balan, sawah bisa dimanfaatkan, dihasilkan. Kepentingan umum airnya bisa diambil. Gitu. Program bantuan akses air bersih lain yang dilaksanakan pemerintah adalah PAMSIMAS. Berbeda dari program pada umumnya, PAMSIMAS diharapkan dapat memicu rasa memiliki akan bantuan pemerintah dengan jalan melibatkan masyarakat dari awal hingga terlaksananya program bantuan tersebut. Sedangkan PAMSIMAS ini program yang berjalan dari tahun 2009. Itu bentuknya adalah penyertaan masyarakat
dalam pembangunan sistem penyeluruhan air minum. Nah, penyertanya ini baik in cash maupun in kind. Artinya in cash itu artinya dalam bentuk biaya. Jadi ada sumbangan atau dalam bentuk uang, sedangkan in kind dalam bentuk tenaga kerja. In cash teh agengna 11 juta nya, 11 juta di masyarakat. Ras ditambah in kain penginten mangrupi 44 juta eta tina in kain. Terhitung sejak tahun 2011 hingga tahun 2014, bantuan Pamsimas untuk desa ini terbilang cukup sukses. Selain mendirikan badan pengelola layaknya PDAM, jumlah pelanggan air bersih dengan sistem metering sudah mencapai 40% dari total penduduk desa. Namanya dua RW pangitan anu pas nama anu pas ada seueur mah janten sadayana 6 RW lah kirang langkung 40%-an. Proses tata kelola sistem air bersih melibatkan fasilitator atau pendamping masyarakat desa. Di dalam prosesnya, tenaga fasilitator mendampingi masyarakat dalam mengelola sistem air bersih yang sudah terbangun. Kita tahu dia secara SDM kurang mengaminkan tentang sesuatu hal yang akan dia laksanakan. Kita dampingi, kita bimbing ya dengan kendala karena keterbatasan itu kan luar biasa juga mendampingi. Saat mereka mampu melaksanakan apa yang seharusnya mereka mampu laksanakan itu juga kepuasan bagi kami juga gitu. Kumari fasilitator teras-terasan ngabingbing buat dia fasilitator ti payun anu menuju pelaksanaan pembangunan, uga fasilitator anu ayeuna bakat ayeuna panginten teh Garut teras-terasan ngabingbing. Alhamdulillah kumari panginten sering-seringna ayeuna kitu alhamdulillah ayeuna tiasa. Pemerintah melalui beberapa kementerian juga melakukan sinergi guna mencapai target akses air bersih aman di tahun 2019. Salah satunya adalah program bantuan air bersih untuk wilayah pesisir pantai Jawa Barat. Jadi biasanya memang daerah pesisir ini kondisinya sulit air karena mereka air tanah juga kurang baik. Kemudian juga selain itu perlu air ketika mereka harus melaut, sehingga air bersih itu menjadi barang langka untuk mereka dan cukup mahal. Jadi di Ambon aku hari nelayan aktif ayah genep 10 mau anggota jadi genep 100 langkung. Ini kanggo mencuci ini apa ikan, terus ke masjid, terus ke warga. Target pemerintah untuk mencapai universal akses air bersih di tahun 2019 bukanlah target yang mudah. Karenanya, tak cukup peran pemerintah saja untuk menggapainya. Dibutuhkan juga peran serta pihak-pihak yang mampu mendukung kebijakan tersebut. Sebetulnya untuk pencapaian itu masing-masing kabupaten sudah membuat apa yang namanya rencana induk pengembangan air minum atau RISPAM. Itu menjadi buku pedoman untuk pencapaian target tersebut. Hanya permasalahan tadi masalah pembiayaan itu memang bisa ditanggung oleh baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan juga swasta, sehingga dari semua program itu nanti harus dibagi sebetulnya mana yang menjadi kewajiban pemerintah pusat, mana yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi, mana yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dan sisanya mungkin dilakukan oleh masyarakat dan swasta. Di dalam berbagai bentuk program pemerintahan untuk masyarakat, sudah tentu kekurangan akan selalu ada.
Namun semua itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Akses air bersih bagi masyarakat perlahan namun pasti sedang menuju tahap penyempurnaan. Sudah selayaknya apresiasi kita berikan bagi mereka yang bekerja cukup keras. Jadi saya sangat merasa terbantu sekali. Biasanya mengambil air itu dari kali yang kotor di situ, Pak. Ya ayeuna alhamdulillah cesa. Meni asa jalmi pang naon-naon we. Ya sangat kacai teh. Jadi adanya mata air ini, adanya air bersih ini sangat membantu kepentingan masyarakat. Oh, lebih benar membantu ini. Sangat membantu. Ayeuna pan itu benih ayeuna mah saya pisan. Ya alhamdulillah kabantos. Kabantos syukuran we. Kan udah terasa keenakannya gitu. Keringanan itu cuci mesin laut. Dan ayeuna mah masyarakat Lebak Herang teh sadayana kapasian cai ayeuna mah. Ya alhamdulillah. Nantinya ke Kedah ka Lebak tiasa ka dieu ka hau-hau terus dipasang. Kalau tidak ada program ini, bayam terutama yang ada dekat kantor desa. Wah, Cuci mau ngambil air untuk makan, untuk minum ya dari sini gitu. Sebisanya kita manfaatkan, memang sebisa. Kami memang alhamdulillahnya yang bermanfaat ratusan ya alhamdulillah ayeuna pas dia menurunkan ke apapun gubernur atau nabi anu ngagaduhan ieu fungsi cai. Alhamdulillah dengan menurunkan nusa ageung-ageungna. Dengan adanya bantuan ini perasaan saya dianggap untuk satu desa ini sudah terfasilitasi. Alhamdulillah sangat membantu masyarakat. Kebetulan Dusun Jaringo ini setiap tahun hampir selama 3-4 bulan itu mengalami kekurangan air. Banget. Ada air ini. Alhamdulillah pemerintah gitu ya, nyumbang nggak cuma rumah gitu. Soalnya bisa dimanfaati sama masyarakat gitu ya. Enggak, udah puas Pak. Enggak ada kekurangan. Makasih. Masyarakat sekarang banyak yang mengucapkan terima kasih setelah ada air bersih ini karena dia sangat-sangat membutuhkan air itu. Ya sehingga mudah-mudahan ini jadi solusi lah.